go, kita langsung terbangkan pesawatnya juga dari arah manakah? Karena sepertinya kalau kita bahas Kalahari akan terjadi early fight, apalagi Tang City yang biasanya turun di Shrines, itu sekarang mereka geser aja karena di Shrines sudah dikuasai oleh tim dari EVOS Divine. Sementara ada salah satu player dari EVOS yang ternyata harus mengamankan The Maze dan digeruduki begitu saja oleh teman-teman dari IOG yang sudah mengkoleksi 1 poin killnya. Ya, ini jadi salah satu informasi juga untuk EVOS Divine kalaupun mereka ingin mencoba buat mengambil rotasi dari 2 area yang mungkin udah di looting sama EVOS Divine di arah Oldhampton dan juga Shrines. Ini kalau mereka ingin mengambil ke arah sisi The Maze, sudah pasti mereka akan jadi satu tim yang aware akan sekitar sana dan mereka pasti akan mengambil pattern yang sama dengan launchpad yang digunakan di area Shrines menuju ke arah rumah 4 di sekitaran Bayfront. Tapi Bayfront di situ sudah diambil alih oleh Tang City setelah Tang City juga tadi sempat juga udah di-mention sama Bang Arman bahwa lumayan sulit untuk melawan EVOS Divine dari Oldhampton, makanya mereka langsung mengambil alih area lootingan yang udah diambil waktu itu sama GPX juga di sana ya. Betul, jadi karena GPX-nya nggak main juga, Bayfront bisa dikuasai seutuhnya oleh teman-teman dari Tang City. Dan harusnya untuk awal-awal mungkin fight-nya nggak akan seagresif di map pertama kita di Bermuda tadi ya. Lu kan ingat banget tuh di Bermuda tadi, di sekitaran menit ke-7 aja udah hampir sekitar 4 tim yang keculik. Iya. Tapi sekarang baru beberapa player doang dan pada akhirnya pun mereka masih bisa dibangkitkan kembali. Dan mungkin untuk fight-nya nanti akan kejadian sih di zona-zona 2 atau 3 ya. Untuk sementara ini masih lumayan aman. Bahkan Refinery pun juga dikuasai oleh tim dari RRQ Kazu. Dan kalau kita lihat dari arah tim Eko Esport, mereka kan biasanya gesernya tuh dari arah Confinement. Cuman Dudes juga sudah mulai merapatkan barisannya ke arah Santa Catarina. Dan mungkin kalau Dudes dapat info di Santa Catarina ada tim DG, tergantung keputusannya akan seperti apa. Kalau ngomongin zona sebenarnya masih ada di Confinement juga, tapi kalau Eko pengen nambah poin kill ya, nggak menutup kemungkinan buat mereka melakukan fight di early game nantinya. Oke, tidak akan menutup kemungkinan untuk Iko bisa fight untuk nanti masuk ke dalam rotasi kedua karena mereka akan cukup imbang. Tapi secara dari klasemen poin ini EVOS Divine berada di peringkat pertama dengan 27 poin, disusul Aura Ignite 24 poin dan RRQ Kazu di hashtag ketiga dengan 10 poin. Dan ya, selebihnya untuk dari 3 sampai ke 12 ini masih lumayan berdekatan dan masih bisa ada peluang untuk dari tim poin, dari Onyx Olympus yang masih 0 poin, ini masih bisa untuk mengejar top 3-nya lah ya. Dan ini dari EVOS Divine dan juga Aura Ignite lagi bersikus-sikutan dan ternyata di sisi lain Killfit sudah ada nama atau nickname dari RRQ Abai yang berhasil kembali lagi mendapatkan 1 pemain dari poin-poin lagi lumayan kurang begitu maksimal dari rotasinya karena poin selalu ditemui sama tim RRQ. Dan kali ini dari seorang Rilly pasti bakalan coba buat balik lagi ke Mammoth untuk melakukan 1 revive ke arah vending machine-nya. Betul-betul, tapi kalau yang bisa gue tarik kesimpulan dari arah standing sementaranya tadi ya, itu kan jarak poinnya seperti yang gue bilang tadi, 2 atau 3 poin doang antara EVOS Divine dan juga Aura. Nah, masalahnya adalah jarak dari posisi 2 ke 3-nya itu lumayan jauh, sekitar 14 poin. Itu setara dengan 1 kali buya dengan beberapa poin kill. Yeah. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih bertengger di posisi ketiga sampai bawah, masih kebuka banget kesempatannya untuk mengejar poin. Tapi kita juga perlu melihat Beyond yang telah menjadi predator di match sebelumnya, dia ngekoleksi 7 poin kill sendirian. Betul. Apalagi tadi 1 grenade sempat kita bahas, dia itu connect ke 4 player dari IOG. 1 granat sama dengan 4 player dari Island of God, itu yang luar biasa sekali. Kita melihat presisi lemparan dari seorang Beyond dengan beberapa dukungan karakter pet atau dari pet sendiri, Beaston, yang kita tahu juga memperjauh jarak lemparannya. Ini yang akhirnya Beyond bisa menjadi jadi king of granat gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengherankan akan hal itu, tapi kita akan berkunjung ke arah Stone Ridge karena sudah ada Skypins yang kita ketahui sudah mulai terkikis beberapa health point-nya dan sudah mulai ada sense of wave juga, dan sudah mulai connect dan sudah mulai berdekatan. 1 player di sana dengan grapple lukan yang masih bisa menghindari tembakan yang dilakukan oleh Kings dan sudah memberikan 1 tembakan yang cukup
Hati-hati juga dari Kings karena critical damage yang dihasilkan oleh tim DG lumayan berimpact untuk Kings nantinya di hashtag ke-12. Betul. DG juga udah ada posisi satu orang yang ternyata mengamankan setengah bukitnya, yaitu seorang caster yang sudah siap, dan mereka sadar juga dari segi jumlah posisi teman-teman DG ini hanya 3 orang yang ada di sana, satu orangnya lumayan sangat berjauhan. Jadi ini sebenarnya jadi satu kesempatan juga buat tim Kings melakukan beberapa aksinya. Tapi Andrikiu yang sudah ada di atas bakalan coba sedikit agak menahan egonya sambil nge-pop up duel dan menunggu satu momen. Karena tim Kings ini juga mereka nggak mau minggir dari kompon yang sudah mereka kuasai. Andrikiu masih bener-bener coba membaca situasi, lemparin satu flash freeze ke arah atas, tapi untungnya seorang Dix juga sudah turun. Tapi ternyata grenade dari seorang caster yang bukan caster sudah berhasil melumatkan satu player, dan ini akan menjadi angin segar juga buat DG. Caster sudah ready dari arah kanan, melontarkan beberapa tembakan, dan Skybeams sudah mulai terlumatkan. Masih ada 2 player itu, Lindsay dan juga Raf. Lumayan sekarang semua mulai coba dikikis, tapi sepertinya mereka masih coba bertahan. Kings Esports ternyata harus dipulangkan di posisi ke-12 oleh tim DG Esports. Wow, satu serangan yang cukup matang dari tim DG Esports menghadapi dengan tim Kings Esports, dan kali ini kita melihat tentu DG tidak bisa berlama-lama lagi untuk bisa melooting senyaman mungkin karena dari tim saya sudah mulai mendengar adanya beberapa tembakan, dan ada juga satu reviving yang ternotis sama tim dari SES Alphaing, dan Bara terus menekan tombol tembaknya menuju ke arah satu orang yang lagi terjun payung dan masih belum bisa mendapatkan 1 poin kill gratis. Dan sekarang Zona akan berpindah ke arah mana? Karena kita akan sebentar lagi akan melihat, tapi kali ini satu commit push sudah mulai dilakukan oleh tim SES Alphaing, yang dimana dari seorang Bara akan membuka dari sisi kiri, dan Kedai sudah menemukan satu player dari tim DG Chester yang akan dituju, tapi mereka masih mencari angle view yang enak untuk mereka bisa dapatkan. Betul, apalagi Gede yang kita tahu Sunfragger juga udah melemparkan satu grenade ke arah seorang Chester yang membuat dirinya harus kehilangan setengah HP. Tapi gue nggak tahu kenapa Jafra yang ada di sisi lain ternyata harus ter-take down juga oleh Zona. Dan ini dia Bara melakukan satu inisiasi dari arah kiri dan coba untuk mengajar teman-teman DG yang barusan berperang dengan Kings. Reva terlalu terbuka, tapi Reva masih bisa membalaskan dengan headshot yang berhasil didapatkan. Bara mencoba untuk ditolong, tapi Ray langsung ready berikan satu backup dengan shotgun panjangnya, membuat Andrikiu sepertinya langsung terculik juga oleh seorang Gedai. Reva masih ada satu kompon untuk berlindung, tapi sepertinya Skybeam dan juga Reva mau nggak mau harus coba lari, tapi ini jujur aja sangat sulit buat mereka. Ses, dengan 3 orang yang masih mereka punya, bakalan coba mengejar satu orang terakhir dari seorang Skybeam yang sudah akan terlockdown posisinya. Skybeam sudah ready dengan double vectornya, ditembak. Satu vector connect, masih coba diculik, tapi si Jojo, sang Wonderful Kids masih bisa memberikan satu distract. Tapi Gedai langsung coba geser dulu ke arah kanan, dan jujur aja apa yang dilakukan oleh Skybeam ini bener-bener merepotkan 2 player dari SES Alphaing. Satu skill Sense of Shockwave juga sudah mulai diaktifkan. Posisi sudah ketahuan, Skybeam gocek-gocek, dan tarik ulur yang cukup bagus bener-bener dilakukan oleh seorang Skybeam untuk menghindari kematian dan terkaman dari 2 player SES Alphaing. Tapi sekarang Gedai sudah akan coba melemparkan satu grenade, tapi sayangnya tidak mengenai Skybeam sedikit pun. Ini kalau terlalu lama Zona juga akan makin sakit, tapi Gedai masih bener-bener ngotot banget buat cari orang terakhir dari DG Esports. Tapi di sisi lain RRQ juga sedang bertemu dengan tim AMPR. Ya, ini masih belum usai juga pertempuran dari kedua tim, yang dimana Skybeam pun juga pintar banget. Dia tarik ulurnya untuk dari reset posisi juga, karena yang kita tahu tadi dari arah resources-nya juga ini keluar nggak ada, kosong. Dan itu makanya dari Skybeam terus menarik dirinya sampai ke arah belakang untuk bisa menghilangkan jejak yang akan dicari terus sama tim dari SES Alphaing. Dan sekarang Razor langsung dengan jump shootnya berhasil menutup satu player Besto yang menjadi harapan terakhir untuk MPR bertahan di placement, dan membuat akhirnya MPR berakhir di hashtag ke-11. Dan kali ini kita masih melihat Yofi dari SES masih coba untuk memanfaatkan vending machine yang ada dan merevive satu persatu kawanannya yang sudah terbalik ke arah lobby gitu ya. Ya, ini dari tadi kucing-kucingan antara SES Alphaing sama DG belum kelar-kelar ya. Skybeam juga masih bertahan di arah sana, dan Gedai juga sudah notice karena dia terkena satu skill homer yang aktif ke dia. Dan gue nggak tahu ya apakah SES bakalan tetap ngotot buat ngejar Skybeam, tapi lu lihat Skybeam juga udah mini medkit, udah cuma tersisa 2, dan kemungkinan besar kalau
Skybeams masih bener-bener kekeh banget buat nahan di zona, ya udah pilihannya mungkin dia akan dimakan sama Ses atau dia tereliminasi. Ya, ini akan coba diambil pilihannya sama seorang Skybeams sendiri. Karena ternyata sudah terspot posisi terakhir dari Skybeams yang lagi mengintip di lantai 2. Ternyata dari seorang Bara itu mampu bisa melihat dengan jelas gitu ya satu posisi terakhir dari seorang Skybeams. Dan sekarang DG harus berakhir di hashtag ke-10. 9 tim tersisa, 36 orang yang masih hidup. Ini masih cukup banyak dan beberapa trade kill yang ada ini juga kelihatan dari Island of God, yang dimana mereka sudah berhasil menitikan aimingnya ke arah tepat seorang Maybe yang juga lagi berada di pos berjaganya untuk di panggung Refinery. Betul, tapi yang perlu kita ingat juga soal Refinery, sebenarnya zona memang masih ada di sekitaran sana, jadi RRQ kemungkinan besar bakalan tetap bertahan di situ sambil menerima sambutan-sambutan tembakan yang akan dilepaskan, entah itu dari tim Island of God atau mungkin Aura. Dan ini ada satu hal yang cukup bagus dilakukan oleh seorang Jafra, dia ada di atas, vision dia bener-bener luas banget buat nge-spot tim-tim yang kemungkinan besar akan masuk. Tapi kalau ngomongin yang masuk juga, peluru dari Abax juga masuk ke arah seorang Gardu yang sudah mulai tinggal setengah SP-nya. Satu chrono coba diaktifkan oleh seorang Abax, tapi sepertinya dari EVOS Divine memilih untuk sedikit agak menarik dari segi posisinya karena groundingnya ini bener-bener sulit ketika mereka berdua ini akan melakukan fight. Bion lagi dan lagi ingin berulah dengan granat dan bahkan dari satu orang Bion sudah mulai langsung menahan beberapa peluru yang masuk, dan Bion didapatkan oleh seorang Gardu dengan grozanya dan akan disandra satu player kunci dari EVOS Divine. Dan Sam13 masih memantau saja walaupun ada flash miss yang connect karena seorang Gardu memperlambat pergerakan dari seorang Gardu di sana, tapi masih bisa di follow up dengan baik oleh seorang Abax. Satu partner yang sama-sama masuk ke arah EVOS Divine kali ini sudah mulai mencoba untuk menggedor pertahanan dari Onyx Olympus. Sementara dari Sam13 sudah mulai mendekat lagi menuju ke arah dua kawanannya yang berada di garis terdepan dan akan menarik diri terlebih dahulu untuk naik ke arah high ground karena lumayan sulit untuk segi satu posisi yang sama dari EVOS Divine dan Ico Esports. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tang City mampu mendapatkan satu tim Ico dipulangkan ke arah lobby di peringkat ke-9. Betul-betul, Tang City juga sedang berapi-api dan secara langsung mereka akan sadar ketika fight dari Onyx Olympus dan juga EVOS Divine ini belum kelar-kelar. Apalagi zona juga kemungkinan besar gak akan ada di situ, dan Tayo ternyata terdetek oleh salah satu player dari Tang City yang membuat dia harus ter-take down, tapi harusnya masih ada banyak kesempatan untuk melakukan reviving, dan ada balasan yang membuat Mitzi ternyata harus tersungkur juga. Dan dari ketiga tim masih saling menahan juga. Ingat, zonanya gak ada di mereka, mau gak mau harus cepet-cepet diselesain fight-nya kalau mereka gak mau tereliminasi oleh zona yang harusnya sudah mulai sakit. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan EVOS, mereka sudah segera cabut dan kemungkinan besar Onyx yang bakalan ditungguin dari dua arah yang berbeda. Di situ RRQ juga udah ready, EVOS-nya udah ada di atas, tinggal nunggu momen aja. Bahkan Bion yang sudah sempat melirik ke arah atas, dia sadar dengan salah satu posisi Maybe yang ternyata memantau dari arah mercusuar. Tapi kita juga perlu melihat aksi-aksi yang akan dilakukan oleh Rosman dan juga Ombak. Bahkan dari seorang Lord ternyata yang berhasil mendapatkan seorang Gedai. Tapi di sini Aura Ignite dengan dua player yang tersisa, mereka akan sedikit agak kesulitan. Meskipun mereka dapetin komen yang enak, tapi zona tidak ada di pihak mereka. Tidak ada di pihak mereka, dan Abax pun sudah mulai menyelimuti dirinya dengan satu buah glue wall dan sudah mulai coba untuk bertahan, melakukan satu healing terlebih dahulu. Lekailot dengan super kita sudah mulai menambahkan beberapa health point yang hilang. Razor terus memilih satu kepala di sana dan Gardu pun yang akan menjadi target, tapi Abax terjatuh oleh seorang Zack, mantan pemain dari tim EVOS Divine, dan sekarang kali ini Zack mampu menilai sang kapten lamanya dan sudah mulai dipulangkan ke lobby. Sementara Zack masih dengan MAG7-nya di tangan mencoba untuk lari ke arah bukit, tapi agak sedikit kesulitan karena Maybe masih dengan cukup cekatan menembak tapi masih bisa dihindari. Udah mulai Tayo dan terkena down di sana, cukup sakit. Dan Onyx Olympus yang malah pulang duluan di hashtag ke-8, menyusul Aura Ignite di hashtag ke-7. Rahasia menjadi harapan terakhir untuk EVOS Divine, masih coba untuk menggulung-gulung medkit dengan 8 medkit yang ia punyai, tapi nggak akan bertahan lama karena Maybe di atas sana tidak akan membiarkan hal tersebut, dan malah Void di area yang lain
mampu menumbangkan satu tim dari Isle of God dan EVOS Divine pun berada di hashtag kelima. 4 tim tersisa, 14 orang yang masih hidup, dan kali ini RRQ masih enak di atas panggung Refinery. Betul, as I said ya, kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya ketika mereka terlalu lama antara Onyx dan juga EVOS, mereka akan kemakan sama zona dan dibegal dan diarahin oleh tim-tim yang sudah ready di balik panggung. Dan sekarang kalau kita lihat sudah ada Bule juga yang memantau pergerakan rotasi yang akan dilakukan oleh tim Void. Bahkan di sini kalau kita ngomongin posisi TCE, sebenarnya mereka ada di bawah dan kemungkinan besar zonanya akan dikuasai oleh tim dari RRQ. Kalau TCE dia punya grapple hook, kesempatan mereka buat naik ke atas untuk mendapatkan zona yang lebih proper itu bakalan kebuka lebar. Tapi masalahnya SES bakalan kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Udah lumayan sekarang juga, bahkan Bara mencoba untuk bertahan, memberikan satu perlawanan terhadap seorang Ruli yang mencoba mengaktifkan vending machine, tapi sepertinya Bara sudah langsung tereliminasi di posisi keempat. Masih ada 3 tim lagi. Poin Ruli sepertinya nggak bisa kemana-mana. 2 tim yang tersisa antara Tang City dan juga RRQ masih sama-sama utuh dengan 4 orangnya, dan ini pertarungan rasa class squad. Iya, pertarungan rasa class squad yang artinya di sini Legalot masih mencoba turun ke arah bawah, dan kali ini TC pun juga tidak mau membiarkan hal tersebut terjadi karena nantinya takutnya ada serangan kejutan dari RRQ. Tapi kalaupun nanti last circle, yaitu zona 7-nya menutup ke arah atas, gue yakin ini sangat diuntungkan oleh RRQ, dan RRQ tidak perlu untuk bergerak terlalu riskan, dan ini akan menjadi pertarungan medkit gitu ya, antara atas sama bawah. Betul-betul, ini kayak gue bilang tadi sebenarnya ini sama-sama posisinya tinggal nunggu aja zona lebih bergerak ke arah mana. Tapi untungnya TCE juga masih punya grapple hook untuk naik ke atas. Cuman masalahnya Bule juga udah menerima damage yang cukup perih, membuat dia harus mengaktifkan beberapa inhaler dan juga medkit. Sementara dari RRQ, mereka cerdik banget, gak mau turun ke bawah karena mereka yakin zonanya akan ada di atas. Nah, kalau dilihat ternyata maybe sepertinya harus terjulik. Masih ada Mitzi yang sudah tahu ada Ransor yang bakalan coba digeber dengan satu shotgun bagi sahabatnya. Mulai coba dikocek, tapi Mitzi akan terknockdown oleh zona yang sudah sakit. Aduh, Riz berikan satu perlawanan yang cukup baik, turun ke bawah, dan masih ada Legailot yang coba adu medkit. Siapa kayak akan buya, dan ini dia Buya for RRQ Kasus. Wow, itulah dia satu pembacaan yang luar biasa